tugasnya. Kan nggak mungkin kan tugasnya menyesatkan kita, kan nggak mungkin. Tugasnya kan selalu membawa kita ke yang lebih positif, lebih baik lagi ke depannya gitu ya nggak sih Kak? Oke. Di tugas-tugas kuliah itu ada nggak yang bikin burnout gitu? Pasti ada. Pasti. Harus disepil nggak Aduh, ini? Golek opo sih? Golek POV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Golek POV. Dan di sini kita akan membahas tentang apa benar mahasiswa banyak tugas. Dan saya sendiri Wardani Kurnia Pratama, biasa dipanggil Ardan, dan bersama dua mahasiswa sosiologi. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Syatur Arafia, biasa dipanggil Via. Saya adalah salah satu mahasiswa sosiologi jurusan Saya adalah salah satu mahasiswa sosiologi angkatan 2018. Saat ini sedang menempuh skripsi dan saya nggak sendiri, di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Akbar Setiawan. Saya juga mahasiswa sosiologi dan angkatan 18 sedang menempuh skripsi. Oke, terima kasih Kak udah mau memperkenalkan diri dan mau datang ke undangan Golek POV. Tapi sebelum itu Golek POV punya jargon nih. Kalau misalnya saya bilang Golek apa sih? Ntar jawabnya Golek POV, oke? Oke. Mau kita tes dulu ya? Oke. Golek apa sih? Golek POV. Oke, sebelum itu masuk pertanyaan, saya mau tanya nih, Kak Akbar dan Kak Fia nih, tahu nggak sih apa itu burnout? Yang aku tahu ya, mungkin burnout itu bagian dari gangguan stres yang dirasakan oleh orang-orang yang tertekan karena adanya suatu tuntutan pekerjaan. Sebatas itu aja sih. Mungkin Kak Akbarnya? Kalau dari aku sih lebih tepatnya itu lelah, tapi lelah fisik dan mental. Lelah Keduanya fisik dan gitu. mental, Iya. iya benar. Jadi burnout itu stresnya itu udah akut banget. Kalau misalnya stres biasa itu dia kalau kita di bawah healing, tidur lama-lama gitu atau ngumpul sama teman, itu stresnya bisa sembuh gitu. Tapi kalau sudah burnout itu stresnya sulit untuk hilang gitu, dan dia nggak punya solusi untuk menghilangkan burnout tersebut. Oke. Kalau gitu kakak kan Kak Fia dan Kak Akbar kan udah mahasiswa akhir tuh ya. Iya. Jadi mau tanya nih, bagaimana tugas kuliah Kak Fia dan Kak Akbar? Apakah ada problem atau gimana gitu? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Kak Fia dulu. Kalau dari aku sih ya, mungkin di awal-awal kita kuliah, masih semester 1 ke 3 itu kan masih belum ada pandemi. Jadi kita masih bisa memporsikan diri kita, oh ya udah sekarang saya sedang di Malang, sedang di kampus, saya belajar. Itu benar-benar saat semester 1 dan 3 itu benar-benar aku sendiri tuh bisa menata diri gitu loh. Jadi masih kuliah pulang masih kupu-kupu gitu ya? Masih normal banget gitu loh. Nah, setelah naik di semester 3 ke 4 itu kan kita bersamaan dengan adanya pandemi. Nah, itu sebenarnya di situ tuh kita sudah mulai merasakan stres ya. Entah itu kategori yang mana, pas di fase-fase itu banyak mahasiswa yang merasakan kok gini ya, kok sekarang gini, karena kita tertekan dengan keadaan di luar dan juga kita tertekan dari tugas-tugas yang diberikan. Iya. Karena kan kita sosiologi nih, pasti kan banyak sekali tugas yang mengharuskan kita untuk riset, untuk turun ke lapangan, untuk ini dan itu. Dan setelah adanya pandemi ini kan jadi berubah nih, kita dialihkan untuk di rumah, nggak bersama teman-teman. Itu memang secara dari situ ya, masih social distancing gitu ya? Iya, dari situ tuh udah mulai stres nih, gimana nih ya kuliahnya. Terus kita juga untuk harus aware banget sama kesehatan. Itu bener-bener kayak dari situ aku udah merasakan stresnya. Terus sekarang alhamdulillahnya kan sudah mereda dan sekarang sudah di semester 8 ini langsung bertemu dengan skripsi ini. Jadi ya kalau aku banyak stresnya itu aku merasakan waktu di pandemi kemarin itu. Kalau sekarang ya fokusnya cukup ke skripsi itu aja sih.
Tapi nggak pernah mikir kan kalau misalnya, wah aku kayaknya salah jurusan deh gitu. Selama masuk di ini di sosiologi nggak pernah mikir gitu kan ya? Nggak ada. Terus kalau Kak Akbar gimana? Kalau dari aku sendiri ya lebih ngerasain tekanan sih. Kenapa tuh? Apa karena ikut organisasi Himasos gitu atau enggak, gimana? tekanannya itu ya waktu pandemi itu juga, kemudian kan nggak ada sosialisasi sama teman-teman, orang-orang banyak, jadi kayak kita tuh diserang sama tugas, terus kita nggak ada bahan obrolan sama orang lain. Yang harusnya kan kalau ngobrol sama orang lain tuh kayak Saling hiburan. sharing gitu ya, Betul. sharing sama teman sampai subuh gitu. Jadi sih. Enggak kok, bercanda doang. Terus berarti kayak Akbar sama Kavi ini ekstrovert ya? Seneng ngumpul sama teman buat sharing gitu? Betul. Oke. Jadi media untuk menghilangkan stresnya tuh sama teman gitu ya? Iya. Kak Fia dan Kak Akbar selama jadi mahasiswa banyak gak sih tugas-tugas yang diberikan sama dosen? Kayak misalnya kan itu dikasih tugas sama dosen tuh numpuk ya, misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat itu full dikasih tugas sama dosen-dosen gitu. Pernah kejadian kayak gitu dan akhirnya malah kayak keteteran gitu? Oh iya pernah. Pasti pernah ya ada di momen itu. Kan kita kuliah kan juga dari berbagai mata kuliah dengan dosen yang berbeda-beda. Pasti tugasnya juga bermacam-macam, tuntutannya juga banyak gitu ya. ya. Dan biasanya itu terjadi waktu kita mau ujian. Itu kan UTS dan iya gitu ya? Kan banyak pengumpulan tugas yang deadline-nya hampir sama, jadi tuh menguras tenaga pikiran kita gitu. Kalau Kak Akbar sama Kak Fia gitu? Sama sih. Kan sekelas kita. Iya. Jadi sama lah ngerasain. Oke, jadi selama jadi mahasiswa aktif, jadi Kak Akbar ini kan mahasiswa aktif ya, ikut organisasi Himasos, terus itu Kak Fia ikut Kampus Merdeka waktu itu, dan dimana posisinya tuh semester 5 ya? Semester 6 atau semester 7 tuh? Kalau aku ikut kampus mengajar itu di semester berapa? 7. Kalau Kak Akbar udah masuk Himasos dari semester? Semester 1 sampai semester 4. Oh, semester 1 ya. Iya. Jadi selama jadi mahasiswa itu Kak Akbar sama Kak Fia tuh pure atau kakak berdua juga aktif di kegiatan? Maaf. Jadi jadi Kak Fia dan Kak Akbar selama jadi mahasiswa itu pure kuliah atau kakak berdua juga aktif di kegiatan lain, misalnya kayak organisasi, ikut riset dosen atau ikut penelitian juga? Oke. Jadi kalau aku ya aktivitasnya dari yang luar akademik, luar dari kelas itu semester awal-awal itu tergabung juga di Himasos. Terus di semester 7 action turun ke luar lapangan itu ikut program Kampus Merdeka, yaitu kampus mengajar angkatan 2. Itu rentan waktunya 5 bulan. Jadi selama 5 bulan belajar di kampusnya dialihkan ke kampus mengajar itu, untuk eksplor di sana, membantu mengajar di sana dengan orang-orang baru, bukan dari teman-teman kelas kita, tentunya dari luar kampus. Dan itu benar-benar pengalaman baru dan berharga banget, karena alhamdulillah dapat kesempatan, walaupun saya mahasiswa sosiologi, bisa ditempatkan di sekolah dasar, kita membantu mengajar di sana, jadi punya skill baru yang bisa dikembangkan gitu loh. Jadi buat aku ya, mahasiswa itu nggak selamanya harus belajar di kelas, karena di luar tuh kita juga bisa mengeksplor diri kita untuk jadi yang pokoknya nyari new experience. Iya, betul sekali gitu. Terus kalau untuk Kak Akbar sendiri gimana? Kalau aku kan dari semester 1 udah diajak himpunan ya, jadi lebih sering berkumpul sama kakak tingkat gitu, diajak diskusi perkara jurusan, habis itu perkara kampus juga, isu-isu di kampus. Lebih seringnya itu, terus lebih tepatnya sih lebih sering rapat kali ya, rapat dari maba sampai semester 4 tuh, sampai akhirnya bisa jadi ketua di Himasos gitu? wakil ketua Himasos, maaf. Jadi pas kakak jadi Himasos gitu, kakak pure mau sendiri atau karena diajak? Maksud saya tuh kayak mau nyari new experience, kegiatan-kegiatan di kampus, atau cuman karena ikut-ikutan? Awalnya sih diajak, terus lama-lama tertarik, akhirnya terjun di dunia organisasi, dan akhirnya
ya jadi pengalaman baru yang bagus lah, jadi betul loncatan gitu. Selain jadi Himasos, saya dengar kakak juga vokalis. Apa benar? Enggak, ya dikit-dikit lah kadang gitu. Oh, jadi selain Himasos, kegiatan apa lagi yang kakak lakukan? Naik gunung kadang, naik gunung terus nulis-nulis apapun itu di sosmed karena suka nulis Puitis. aja. Ya puitis Ya, banget. Puitis Puitis. banget ya. Puitis Oke. banget ya. Bisa dicek Twitternya nih teman-teman semuanya. Oke, jadi karena Kak Fia dan Kak Akbar udah jelasin tuh saya ikut organisasi ini, cari-cari pengalaman baru, relasi juga kan. Itu gimana sih caranya kalian memanage waktu gitu? Kok bisa jadi mahasiswa tapi kalian juga aktif di organisasi lain gitu, eksternal dan internal gitu. Gimana tuh caranya? Gimana coba? Coba Mas Wakil Himasos coba dijelasin Kalau dulu. aku kalau aku pribadi ya, caranya itu tiap dapat tugas dari dosen, kan satu hari biasanya 2 sampai 3 matkul, sampai kosan itu langsung dikerjain gitu, langsung dikerjain satu juga, jadi bodo amat sama capek, yang penting tugas kelar, habis itu kegiatan yang lain. Itu sih emang harus maksa. Oh, maksa, tapi nggak stres gitu? Pasti Jadi stres dikit kah? lah. Oke, terus untuk Fia gimana? Kalau aku sih gimana ya, bagi waktunya sih sebenarnya karena posisinya di Malang ini kan jadi mahasiswa harus ngekos, jadi kan udah nggak ada beban lain selain kuliah. Jadi kalau untuk organisasi dan juga belajar di kelas, belajar waktu kuliah itu ya itu waktu kita, karena kita ditempatkan di sini untuk itu gitu. Jadi nggak ada yang mengganggu waktu sih menurut aku. Kak Fia ini hebat ya, dia walaupun ikut organisasi atau kampus mengajar gitu, dia bisa mempertahankan IPK-nya 3,6 waktu itu, keren. Oke, lalu pernah nggak selama kalian ikut organisasi, kalian ngerasa stres dan stresnya tuh menumpuk dan akhirnya burn out gitu? Walaupun kalian tidur lama banget, tapi kalian tetap merasa kayak beban pikiran tuh nggak hilang-hilang, walaupun healing sama temen lagi ngejokes gitu, tapi kalian nggak ngerasain feel-nya gitu. Pernah di fase itu? Pernah. Gimana tuh? Ceritain dong sedikit pas ngalamin burnout gitu. Titik stresnya itu ya. Sebenarnya sih kita kan memang basicnya memang semuanya mahasiswa di sini statusnya sama mahasiswa, tapi kan kita nggak tahu latar belakang dari semua mahasiswa ini, dari yang keluarga seperti apa, kehidupan di luarnya seperti apa. Nah, yang aku alamin stresnya itu karena apa ya, banyaknya itu kadang itu loh, iya, tekanan yang aku alamin itu karena jauh dari orang tua, terus ibu aku kan single parent juga, jadi kayak mikir ntar ibu gimana ya, sendirian. Iya, sendirian di rumah. Atau sick home ya sebutan gitu. Iya, mungkin gangguan tekanan pikiran dari masalah yang ada di keluarga, yang ada di terus tugas-tugas itu, jadi secara nggak langsung tuh kayak bikin kita terganggu juga, jadi kita kurang fokus pas ngerjain tugas gitu betul. Kan tugas kita juga nggak cuma 1-2 kan ya, dari dosen-dosen lain, terus mata kuliah lain juga banyak, numpuk gitu. Iya, betul. Terus gimana kalau Kak Akbar? Pernah ngalamin di fase itu nggak, stres terus burn out akhirnya? Kan saya dengar juga Kak Akbar banyak banget ya ngikutin organisasi gitu, dan kesibukannya juga banyak banget nih, pasti pernah dong ngerasain stres? Ya pernah, tapi kalau dari aku sih solusi yang paling aku terapin tuh biasanya ngelakuin hobi, entah naik gunung atau ke main-main ke temen, terus nyanyi bareng sama teman-teman kosan gitu. Ya meskipun kayak orang gila, tapi ya udahlah, yang penting lega gitu, stres. Jadi walaupun Kak Akbar ini stres ngerjain tugas atau ikut organisasi, tapi Kak Akbar tahu gimana caranya menghilangkan stres itu berarti ya? Iya. Berarti punya solusi untuk menghilangkan burnout gitu. Oke. Terus tips-tips dari Kak Fia dan Kak Akbar gimana sih biar seimbang antara tugas dan dan aktivitas lainnya? Kalau aku sih tipsnya pertama
cari teman yang mendukung kita, cari teman yang Yang sejalan, sefrekuensi iya gitu yang ya. yang sefrekuensi, karena teman itu buat aku tuh teman itu berperan penting banget buat kita, karena kadang kalau kan kita ada di kampus ini udah berhari-hari, nggak cuma sehari 2 hari sama teman itu. Aset ya. Jadi teman tuh bisa jadi secara nggak langsung jadi support sistemnya kita. Jadi cari teman yang mendukung, lingkungan yang baik supaya kita dalam menjalankan kuliah tuh berjalan dengan lancar, iya. Karena teman tuh pengaruh terbesar banget sih menurut aku kan, ya. Teman-teman di perantauan itu memang berperan penting, terus jauh dari orang tua nggak ada yang ngawasin juga gitu. Iya, betul. Terus misalnya pas lagi sakit ada yang ada yang jenguk, terus dirawat gitu. Terus kalau untuk Kak Akbar gimana? Hampir sama ya, pengaruh teman tuh emang ngaruh banget ya. Cuman kalau dari aku karena aku lebih suka ngelakuin hobi, jadi cari teman yang sehobi gitu, biar relaks pikiran aja, biar gitu semangat sih. gitu ya Biar kita semangat, menjalankan, cari mood gitu kan, cari semangat lagi gitu kan. Habis itu ya dijalani aja lah. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih, benar nggak sih jadi mahasiswa itu banyak tugasnya? banyak Apa tuh? banyak ya kan, banyak ya, karena tapi banyaknya itu kan kita harus kembali lagi, itu adalah sebuah tanggung jawab kita untuk menyelesaikan, karena ketika kita kuliah kita juga harus menerima konsekuensi dan juga tanggung jawab. Gak cuma konsekuensi aja, tanggung jawab juga sama apa yang telah kita pilih. Salah satunya kita udah milih kuliah, jadi yang mau tidak mau yang namanya tugas harus diselesaikan gitu. Jadi harus tanggung jawab aja sih sama tugas yang sudah diberikan kepada kita gitu. Apapun itu ya. Apapun itu tugasnya. Kan nggak mungkin kan tugasnya menyesatkan kita, kan nggak mungkin. Tugasnya kan selalu membawa kita ke yang lebih positif, lebih baik lagi ke depannya gitu ya, nggak sih Kak? Oke. Dari tadi Kak Akbar cuma iya aja deh. Mungkin ada tambahan dari Kak Akbar gitu? Coba ditambahin yang banyak. Apa tadi? Bener nggak sih mahasiswa itu banyak tugasnya? Oh iya, tugas banyak lah pasti ya. Terutama tugas kuliah, terus tugas tanggung jawab diri sendiri, dari orang tua juga. Pokoknya mengemban amanah dari orang tua sih yang pasti. Tuntutan dari orang tua gitu ya, sebagai anak perantau di kota orang gitu. Terus di tugas-tugas kuliah itu ada nggak yang bikin burnout gitu? Pasti ada. Pasti. Harus di-spill nggak ini? Atau dipendam Spill aja dulu di dong, dalam tugas hati yang gitu? mana nih yang bikin burnout? Oke. Jadi gini, kan biasanya kalau ada mahasiswa yang ngerasa kalau dikasih tugas banyak sama dosen itu dia jadi tertekan, tapi nggak dikerjakan tetap tugasnya, karena kalau dikerjakan pusing, nggak dikerjakan juga pusing gitu. Tapi Kak Akbar dan Kak Fia ini kalau dikasih tugas banyak itu ngerasa kayak ini kalau diselesaikan ini bakal ngerasa bangga sama diri sendiri. Oh, aku bisa ngerjain tugas ini walaupun banyak banget dikasih tugas sama dosen. Atau malah selesai tapi nggak maksimal dan akhirnya malah stres gitu. Pernah nggak di fase itu gitu? Iya, kalau aku ya dalam menghadapi tugas itu aku selalu berkaca ke aku yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan hari ini dikasih tugas misalkan mata kuliah A gini, ini kok tugasnya susah banget ya, gimana nih, selesai nggak ya, bisa nggak ya. Aku selalu kayak mengaca ke aku yang kemarin, oh kemarin aku ngerjain tugas ini dari dosen yang ini bisa loh, masa yang ini enggak. Jadi aku jadiin motivasi yang semangatku yang kemarin buat yang sekarang. Kalau yang dulu bisa, kenapa yang sekarang enggak? Jadi gitu. Oh, jadi sama kayak gini nih, kayak misalnya kalau teman bisa, kenapa saya juga nggak bisa gitu? Pasti harus bisa dong. Terus untuk Kak Akbar gimana? Ya tugas kayak gitu itu emang bikin jengkel ya pasti ya. Terus yang banyak dalam waktu gitu. Nah, dari mata kuliah berbeda gitu. Iya, gak dikerjain tapi takut, dikerjain tapi juga berat. Jadi ya udah kerjain aja sambil cari-cari, kayak tanya-tanya ke kakak tingkat gitu kan, ke senior, atau tanya ke temen yang lebih tahu, lebih sering sharing biar dapat petunjuk nih gimana cara ngerjainnya gitu. Itu sih. Oke. Terus banyak tugas nggak sih yang ngehalangin prestasi Kak Akbar dan Kak Fia gitu selama menjadi mahasiswa di UMM?
paling prestasi. Kalau aku menghalangi, nggak ada sih tugas Nggak yang ada ya? menghalangi. Nggak Iya, ada sih, nggak ada. justru tugas itu buat aku ya itu tadi Tantangan. akan tambah tantangan yang dan juga yang kalau kita selesaikan kita dapat pengalaman baru dan kita tertantang lagi untuk mengerjakan yang lebih berat Yang ya lebih nggak berat sih? lagi. Lebih berat. Aduh, berat ya. Terus Kak Akbar gimana kalau Kak Akbar? Ya pasti ya jadi tantangan baru, kemudian dapat ilmu baru juga pastinya, kemudian Pengalaman juga. Oke. memperbanyak apa ya, memperbanyak pengetahuan juga, itu sih paling pentingnya di situ. Kalau misalnya Kak Fia sama Kak Akbar misalnya pas liburan bisa ngelewatin banyak tugas banget tuh kan biasanya ada liburan semester gitu. Ah. Iya. Gimana sih reward apa sih yang dikasih sama Kak Akbar sama Kak Fia ke diri sendiri Oh, gitu? udah sendiri. Kalau aku sih apa ya? Mungkin kalau aku buat pergi jalan-jalan tuh enggak juga sih. Kalau aku liburan aku cukup di rumah, berdiam diri, santai di rumah itu untuk apa ya? Untuk menetralkan diri dari pikiran-pikiran yang kemarin kan mungkin berat banget gitu. Jadi Recharge, Kak. iya recharge energi kita. Jadi kayak gitu sih. Dengan achievement yang aku dapat ya itu tadi dapat waktu buat istirahat. Oke. Kalau Kak Akbar gimana? Masa dari yang ngeliatin Kak Fia aja? Mungkin Ngelakuin ada hobi. jawaban sendiri dari Kak Akbar Ya, gitu? kalau aku ngelakuin hobi yang pastinya Mendaki ya? naik gunung, kemudian main ke pantai sama teman-teman, kemudian cari temen yang suka musik, akhirnya sampai ngeband bareng, bahkan sampai ikut lomba, kemudian ya nulis-nulis apapun yang ada di pikiran sih, tapi lebih sukanya itu traveling. Ya meskipun habisin duit, tapi ya udahlah. Yang mendaki gunung penting gitu ya? seneng gitu Iya, lah. yang penting seneng. Terus gimana cara menangani antara tugas dan aktivitas di luar agar balance gitu seimbang? Coba Akbar dulu deh yang jawab. Ya kayaknya kan kayak terlihat Kak Akbar ini lebih berpengalaman gitu. Iya. Gimana Biar tuh? balance ya seperti yang aku ucapin tadi, jadi kelar kuliah sampai kosan langsung dikerjain gitu. Oh gitu. Itu langsung jadi pulang langsung buka laptop, nyalain hotspot, udah browsing sambil kerja tugas, kelar udah istirahat, kemudian malam aktivitas lagi, Gitu. apapun itu udah. Kalau Kak Fia gimana tuh? Gimana tadi? Cara menyeimbangi antara tugas dengan aktivitas di luar kayak organisasi atau Ya itu tadi sih kan kita harus tetap ingat kan kita kuliah dan organisasi yang harus diprioritaskan yang mana yang lebih mendesak itu yang mana, kita pilah-pilah dulu dari mana tugas yang mana dulu nih yang harus kita dahulukan gitu. Kalau misalkan yang tugas dari dosennya lebih penting, lebih mendesak dan harus segera disegerakan ya kita pulang kuliah kita kerjakan. apalagi kalau dosennya killer gitu ya. Iya, gitu. Itu betul. harus diutamakan Iya, harus nih. harus Ntar kalau dipikirkan bakal gimana nih. bakal disemprot gitu kalau misalnya dikerjain gitu. Iya, dipikirkan dulu. Minimal kita tahu lah apa yang mau kita kerjakan. Kita cari bahannya dulu lah. Jadi walaupun kita ada aktivitas di luar, setidaknya kita paham dan kita tahu apa yang harus kita kerjakan setelah ini. Ya buat aku sih itu caranya sih biar nggak terganggu yang di luar sama yang di kampus ini gitu. Biar Oke. balance. Terus saran dan pesan dari Kak Akbar dan Kak Fia agar seimbang antara tugas, aktif kegiatan dan prestasi gimana? Gimana? Aku dulu, oke. Coba kamu dulu. Jadi yang paling pertama ya, manajemen diri dulu, manajemen diri, atur waktu, kemudian manajemen emosional itu paling penting banget. Terus manajemen mood juga, karena hal-hal yang kayak gitu itu paling utama sebelum kita ngelakuin suatu hal gitu. Misal kita lagi ada tugas tapi kita nggak mood, kan nggak boleh nih. Kan kayak Ntar malah jawab tugasnya malah ini ya salah-salah jadi gitu. kayak nurutin mood. Kalau nurutin mood terus ya kapan selesainya gitu kan. Jadi Iya, ya iya, betul. itu sih yang paling dasar. Harus manajemen diri, mulai emosional, mood, kemudian semangat juga harus dijaga. Meskipun capek-capek ya tetaplah cari semangat dari manapun, entah dari teman atau cari support dari siapapun. Itu sih itu yang paling dasar. Oke, menarik. Terus untuk Kak Fia sendiri gimana cara? Sarannya ya buat itu tadi
Kalau kata aku sih, pertama kita memang harus bisa mengontrol diri kita, bisa memporsikan diri kita, porsikan tenaga dan pikiran kita. Jadi biar semuanya tuh tidak nggak amburadul lah kalau kata orang sini ya, biar nggak amburadul, biar semuanya bisa berjalan Tersusun. Iya, tersusun. berjalan bersamaan tuh nggak ada yang yang ngejomplang gitu ya Bar ya. Biar kayak gitu, biar bisa berjalan bersama-sama gitu. Jadi jangan sampai tertanamkan di pikiran kita kalau kuliah itu beban. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus menjalannya pakai hati biar lebih enak gitulah jalannya. Terus sebenarnya kegiatan di luar itu nggak semuanya itu akan mengganggu kita, bahkan terkadang di luar tuh juga membantu kita untuk membawa kita yang lebih baik gitu ya Bar ya. Membawa istilahnya kayak membawa pengaruh, membawa dorongan yang baik, tergantung temannya siapa, kumpulnya di mana itu kan. Jadi circle itu penting ya? Iya, sangat penting sih. Harus circle pertemanan. Harus cari yang berpengaruh positif sih. Oke. Jadi itu sih. Oke, terima kasih Kak Via dan Kak Akbar untuk penjelasannya tadi ya, dan mau sharing sama saya tentang apa bener sih jadi mahasiswa itu banyak tugasnya gitu. Terus kita juga bahas tentang burnout tuh tadi. Oke. Saya ucapkan terima kasih, semangat untuk tugas kuliah Kak siapa nih? Saya itu selalu manggil Kak Evi ini Eva. Salah nih, Kak Eva nih namanya bukan nih. Jadi saya ini sering manggil Kak Evi ini. Salah lagi kan. Susah sih nama. Sumpah deh, saya selalu lupa deh nama kakak ini siapa. Jadi ya, ini kenalan lagi nih. Nama aku Via, panggil aja Via, atau enggak kalau teman-teman deket aku panggilnya Vai. Udah terserah kamu mau panggil aku yang mana. Saya tuh sering kepleset kalau manggil kakak ini tuh Eva. Karena emang temen aku nih banyak banget yang namanya Eva ya. Jadi biasanya manggil Kak Eva ini Kak Eva ini Kak Eva gitu. Terus Kak Akbar juga makasih sudah mau datang ke Golek POV, dan Kak Evi juga ya, terima kasih ya. dan semangat untuk skripsinya ya Kak Akbar dan Kak Evi. Ini kayaknya belum lengkap kalau kita nggak jargon dulu, kan tadi kita diawali dengan jargon, ditutup pakai jargon dulu dong. Oh iya, teman-teman nih, untuk klarifikasi ulang ya, namanya bukan Evi, namanya Via. Iya, kalau Via, sorry ya, mungkin sorry. Oke, kita jargon dulu deh ya. Golek apa sih? Golek POV. See you guys. See you, terima kasih. Makasih udah nonton. Golek opo sih? Golek POV.